Perkenalkan, nama saya Yoga Christian dengan NIM 24101231, kelas PKK 1 semester 1 dengan makul Ilmu Sosial Dasar. Di sini saya akan membahas tentang resume dan rangkuman ilmu sosial dasar pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini, masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, terdapat pelaku lebih dari satu. Interaksi sosial terjadi ketika ada minimal dua individu atau lebih yang berkomunikasi atau bertindak satu sama lain. Yang kedua, adanya komunikasi. Interaksi sosial melibatkan proses komunikasi di mana individu menyampaikan pesan dan menerima umpan balik dari pihak lain. Yang ketiga, adanya respon. Dalam interaksi sosial, tindakan satu pihak menimbulkan reaksi atau respon dari pihak lain yang menciptakan dinamika dalam hubungan sosial. Yang keempat, bersifat timbal balik. Interaksi sosial adalah proses dua arah, di mana masing-masing pihak saling mempengaruhi dan memberikan respon. Syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah tahap awal dari interaksi sosial, di mana ada hubungan langsung atau tidak langsung antar individu atau kelompok. Kontak ini bisa terjadi secara fisik atau tatap muka melalui media komunikasi, seperti telepon atau internet. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi bisa bersifat verbal atau melalui kata-kata, atau non-verbal, melalui isyarat, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi asosiatif atau membangun. Kerjasama atau kooperatif. Bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi. Proses penyesuaian diri antar dua pihak yang memiliki perbedaan agar bisa hidup berdampingan secara damai, termasuk melalui kompromi, mediasi, atau arbitrase. Asimilasi. Proses ini di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dan bergabung menjadi suatu kesatuan sosial yang harmonis. Akulturasi. Proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Yang kedua, interaksi disosiatif. Poin pertama, persaingan. Bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama seperti kekuasaan, prestasi, atau sumber daya. Fungsi dari interaksi sosial yang pertama, membentuk identitas. Melalui interaksi sosial, individu mengembangkan identitas sosial mereka berdasarkan pengalaman dan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, sosialisasi. Interaksi sosial memungkinkan individu belajar dan mengidentifikasi norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, pembentukan kelompok. Interaksi sosial menjadi dasar bagi pembentukan kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, organisasi, dan masyarakat.
Poin yang keempat, penyesuaian sosial. Individu belajar menyesuaikan perilaku mereka dengan harapan sosial melalui interaksi dengan orang lain. Poin yang kelima, kontrol sosial. Melalui interaksi sosial, norma dan aturan sosial ditegakkan dan perilaku individu diatur untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, orang tua berinteraksi dengan anak-anak melalui komunikasi dan pembelajaran yang membantu membentuk kepribadian dan perilaku anak. Yang kedua, di tempat kerja, karyawan berkolaborasi dengan rekan kerja dalam tim untuk mencapai target perusahaan, menciptakan kerjasama dan hubungan profesional. Dan yang ketiga, di sekolah, siswa berinteraksi dengan guru dan teman-teman melalui proses belajar mengajar, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler yang memperkaya pengalaman sosial mereka. Di masyarakat, warga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, rapat komunitas yang memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan. Interaksi sosial adalah kunci untuk pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial serta dalam proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Konsep dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling mempengaruhi satu sama lain melalui tindakan, reaksi, dan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesimpulan, interaksi sosial adalah komponen penting dalam kehidupan masyarakat karena menentukan bagaimana individu dan kelompok berhubungan satu sama lain. Jenis-jenis interaksi sosial baik yang asosiatif maupun disosiatif memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial, menjaga keseimbangan, dan memfasilitasi perubahan dalam masyarakat. Sekian resume dan rangkuman yang telah saya buat untuk pertemuan yang ketiga pada hari ini.